berdua itu terus dicari sama dia. Dan ini di seminggu terakhir dia mencari itu. Jadi sebetulnya kalau mulai maghrib saya udah tanya, yang ada nggak orang yang suka yang dicari. Ini menjelang maghrib bisa tanya, ini ada orang-orang nih, nggak ada gitu. Udah setelah maghrib saya tanya lagi, yang ada nggak orang yang tadi yang suka yang dicari. Nggak ada. Tapi giliran tidur, mau tidur jam setengah 10, jam 10 dia gelisah terus dia cari. Pak, ini kunci sampai saya umpetin, kunci sini saya umpetin. Nah tadi malam itu paling parah. Kebetulan saya lagi rapat Zoom kerjaan kantor. Saya sempat pindah ke sini. Itu kunci udah diumpetin. Jadi ada anak saya, ada adik angkat saya. Adik angkat saya sampai mau sholat nggak gitu ya. Sempet saya bilang, aduh saya lagi Zoom. Sekalian saya ngawasin di sini gitu ya. Ya maksa sampai aku mau cari orang, aku mau cari. Ya udah ditemenin lah sama adik angkat saya, putar. Udah duduk Yanti zikir asmaul husna, jangan istighfar doang, karena jin itu bisa baca macam-macam. Jin aja bisa baca ayat kursi. Yanti fokus, mungkin karena memang sudah tua ya Pak, jadi mudah ya dipengaruhi. Saya juga malum sih, tapi kan kita ingin apa ya, ingin dia jangan diganggu, karena kalau sudah begitu dia nggak tidur Pak Ustadz, nggak tidur, nanti jam 1 jam 2 dia bangun lagi. Kan saya panik kalau kayak gitu. Terus saya pikir sampai tadi malam kita udah mati-matiin lampu, udah matiin cuma tidur, tapi emang ini masih murotal tetap ya. Murotal itu sampai kita sapar di situ, di pojok-pojok sana murotal udah kita kasih, di belakang juga dikasih. Jadi lampu di belakang juga kalau di luar rumah nih semua dinyalain terang memang. Tapi kalau ini kan kalau mau tidur jadi kita matiin yang di dalam sini ya. Tapi di luar sana tuh semua terang tuh Pak Ustadz. Lalu udah kita pasang speaker juga di pojok sana di dapur, di luar dapur gitu ya, itu juga kedengaran dekat musola sana. Nah kan saya pikir apa ini rumahnya, tapi saya melihat ibu saya sampai bilang begini, saya duduk di sini atau Zoom tadi malam tuh tidak ada. Saya jadi kerasnya begini supaya dia gitu loh, supaya dia kaget. Tidak ada, semua tidak ada yang lihat. Aku nggak mau, nanti tidur sekarang, kalau enggak aku kunci. Terus dia nggak nangis, terus kosong gitu matanya terus kosong. Terus saya setelah itu adik saya mau anterin. Enggak, aku mau anterin, aku udah sekali tuh beberapa kali jatuh. Enggak ya, aku takut kata adik saya gitu. Saya nggak mau, sekali aja gitu. Udah masuk tuh udah berapa kali, terakhir sudah duduk di situ. Itu matanya tuh kayak mata kosong, kayak mata. Saya bilang gini, ya ayo zikir, nanti capek badan, kan capek Pak badannya kayak gitu. Saya pikir kayaknya rumahnya juga mesti dibersihin atau gimana gitu loh Pak Ustadz. Mungkin si ibu saya juga, tapi ibu saya udah berkali-kali sebetulnya. Cuma kan dibawa juga ke sana. Iya kan, ke mana yang keciputat itu kan. Dan mengingat kondisi di sini di rumah ini memang kamar itu memang kosong, baru renovasi. Nah yang menyeramkan memang yang di depan sama yang di pojok itu. Di depan ini lama kosong bertahun-tahun. Memang menurut supir sama security yang suka di sini memang ada kakek nenek itu sama anak dua. Tapi yang terakhir beda nih, anak perempuan 2 gitu. Katanya sih yang itu benar Pak Ustadz, ya Allah, sampai saya tadi malam saya tidak boleh keluar. Susah saya sampai saya sebetulnya nggak pengen bentak orang tua, tapi terus cuma begini aja, diem gitu. Kayak kan saya kasihan badannya, dia akan capek kan, nggak tidur gitu ya. Itu aja si Pak Ustadz ceritaan seperti itu gitu. Jadi biasanya menjelang tidur malam itu kayak ada yang kosong. Supananya ini. Kalau lagi di banyak diajak ngobrol sih enggak ya, masuklah ke dalam. Tapi begitu orang udah malam sepi, ada di dalam bunyi, sudah keluar. Anu mana si Anu? saya sengaja di sini saya sampai jam 10 lah.
tiap hari saya tunggu lah sampai jam 10. Saat jam 10 baru saya ngurusin pekerjaan kantor lagi. Begitu, yang mana ya? Yang tadi maghrib, kamu duduk di situ makan, saya duduk di sini, dia duduk situ makan. Kenapa yang dia nggak bilang sama aku? Ditanya nggak namanya siapa? Saya bilang gitu, aku lupa gitu. Itu yang terakhir. Nah yang sebelumnya ini parah, dia nyari ibunya udah meninggal, nangis yang Sawiem nangis nyari. Itu ceritanya Pak Ustadz. Tapi yang parahnya tadi mana yang sampai dobrak pintu gitu loh, bener-bener sampai buka pintu begini udah nggak mempan. Saya sampai jelas udah nggak ada orangnya. Gitu. Kalau orang sering lihat ya, biasanya umumnya itu ada di tubuhnya. Jadi itu bisa lihatnya karena bantuan dari si jin. Iya. Ibu kan udah dirugi beberapa kali ya, beberapa kali tapi nggak ada reaksi apa-apa. Berarti ada yang kuat nggak ada yang nempel. Iya, kalau udah karena sekali juga biasanya udah ada reaksi kalau ada jinnya yang bersalah. Terus bisa juga menampakkan diri gitu sih, tapi cuma jarang. Dan kalau ibu kan sering ya. Nah, ayah saya itu memang dia nggak bisa baca Al-Quran, tapi dia belajar ngaji bisa gitu. Nah dia bisa lihat itu waktu itu suka kalau ada misalnya membantu dulu yang ada ketempel gitulah, dia bisa tuh. Nah memang menurut saya di sini ada, di pojok ada, tapi nggak ganggu gitu. Ada kan memang dunianya sendiri ya Pak Ustadz. Tapi yang ini saya kan kasihan kalau ibu saya nggak tidur sampai jam 11 itu sampai nggak tidur. Aduh nanti jam 1 jam 2 bangun. Bentar. Apa ya kayak mau keluar gitu juga. Gak parah ya tadi maunya lilin tuh. Sampai pas itu saya pindah sini nih, rapat di sini sampai jam 11 kan. Keluar lagi sini. Adik angkat saya lagi mau sholat. Aku nggak bisa mulai sholat isya nih, artinya ini. Iya, 80 masih bisa jalan, makan saja. Kadang-kadang mau itu suka dulu. Itu kan pergantian ya. Kalau kita tahu akhirnya kan kita harus putus semua itu. Kalau umur segitu sih menurut saya termasuk kalau di Al-Quran itu ada di umur. Jadi ada orang-orang yang Allah sampaikan yang usia maksimal itu melebihi umur. Nah, dalam usia itu nanti ada kejadian-kejadian yang seperti kalaupun kayak anak-anak, terus lupa. Itu di surat An-Nahl dijelaskan. An-Nahl ayat 80. Jadi grafiknya begini, ya udah turun, ya sini udah kesini. Bisa jadi cuma halusinasi aja. Karena setiap di Rukia ada reaksi apa-apa. Tapi waktu di sana pernah kayak ibu nggak ya? Pernah sekali terakhirnya. Sekali itu kan gue minta nomor ya. Pernah sekali ada reaksi apa-apa. Kalau tempat sih emang setiap tempat itu ada, setiap rumah ada. Tapi tergantung kita. Kalau kitanya ibadah, rajin ibadah, insya Allah yang ada juga jin-jin baik, jin-jin muslim. Jin-jin kafir, jin-jin kafir itu nggak bakalan kuat dengan rumah yang sering dibaca Al-Quran, dipakai ibadah. Karena kalau saya tidur jaga di sini, kadang saya memang ya kalau orang Jawa bilang tindih kan kayak dibekep gitu. Itu pasti gangguan saya tahu, tapi karena saya masih bisa teriak, maksudnya saya berteriak tapi saya berteriak Allah Akbar gitu, ya sebentar hilang. Berarti itu memang diganggu. Berarti memang ada di sini. Saya pikir begitu. Karena biasa kan saya tidur yang tuh pakai baju dapur lupa. Gimana tak gangguannya? Gangguannya itu halunya sangat berat, halu terus tiap mau tidur rewel. Masuk kurus, ininya dari putih. Maka tadi nggak bisa kopi memang nggak bisa. Cuma itu aja yang itu ya, merasa melihat begitu ya. ini sih Mbak ini waktu di
kamar sana. Ini kamar pojok ini. Iya. Nanti karena kan itu jendela dibuka, Iya. terus menghadap ke rumah yang kosong. Itu rumah kosong, sudah sangat tua. Umurnya cuma 1, Kristen pula. Dan rimbun seperti hutan kan itu. Pasti kan itu ada tempat-tempat yang memang bersarang ya, kita nggak tahu. Ini juga rumah depan lama kosong, baru diisi 2 bulan. Berapa tahun ya? Nah artinya bisa mungkin dari sana, Iya. karena ada yang pemukiman yang nggak ditempatin. Iya. Bisa juga dari ibu saya, tapi saya kan khawatir mengganggu kesehatan, Iya. menurunnya jadi cepat gitu khawatirnya ya. Itu sih, atau ya ini Mbak Ayu nih yang pernah beberapa kali lihat di situ rame ya katanya. Ya rame, anak kecil, rame penuh banget. Gitu. Tapi kalau anak kecil, karena emang anak kecil beberapa kali, cuman yang terakhir ini yang perempuan 2. Perempuan 2 ya. Perempuan 2 itu terus sampai tadi malam itu paling parah. Jadi saya pikir aduh ada sesuatu yang mesti dibersihkan gitu ya. Iya, soalnya nanti kita rukiah rumahnya, terus ibunya juga. Setelah itu misalkan kalau misal masih ada, bisa dilanjutkan sama ibu. Bisa baca Al-Kahfi Al-Kahfi, sama Al-Baqarah. Al-Baqarah. Al-Baqarahnya kan Al-Baqarah panjang ya, bisa. Minimal yang 3 ayat terakhir. 3 ayat terakhir. 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Kalau di rukiah sih biasanya jin-jin jahat itu keluar. Dari jin muslim aja. Jadi muslimnya. Karena ya, teman. saya kalau untuk pintu juga saya nutup jendela, nutupnya saya selalu baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya. Terus tutup meja makan juga saya selalu bilang A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu supaya karena kan dia juga suka ngambil makanan kan mau masukin aromanya, jadi saya selalu baca doa gitu supaya agak ada efeknya gitu sih saya. Tutup pintu juga saya selalu begitu. Gimana? Atau minum dulu Pak Ustaz. Iya. Nanti suami saya yang terusin sama ponakan-ponakan saya. Saya mau rapat dulu, lambat pekerjaan ini ya. Mohon maaf betul. Ya, silakan. Pak Ustaz mungkin minum dulu kalau belum sarapan silakan Pak Ustaz. Kita rukiah rumah dulu Pak ya. Tempat yang merasa ada Iya, itunya, di yang belakang sering dulu mungkin. di belakang. Kalau misalnya ini terus dimatiin dulu supaya untuk nggak terganggu sama bacaannya, apa-apa sih? Iya. Dikecilin ya. Iya. Kan takut terganggu konsentrasi. Pause. Mas Ardi. Yang di kamar sana juga. Tante A rebus apa wangi? Tante A rebus apa wangi? Daging. Oh, enak. Mau bikin apa?